Baik, selamat pagi Pak Blas dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang baru menganggotakan, saya Gita Lorencia Denari, Maudi Amalia, dan Nekwisha Raulis sebagai kelompok pembanding dari kelompok 1 yang akan membahas tentang geohistori lembah Sungai Nil kuno pada masa dinasti ke-19. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Jadi menurut kelompok kami, latar belakang dari kelompok 1 ini masih menjawab permasalahan yang dibahas dalam makalah. Jadi seperti contohnya dalam latar belakang teman-teman dari kelompok 1 menyebutkan kata peradaban. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelompok 1 telah menjustifikasi bahwa di Sungai Nil ini terdapat hubungan antara kondisi fisik alamnya terhadap peradaban dalam di Sungai Nil. Oleh karena itu, saran dari kelompok kami mungkin nanti unsur-unsur yang menunjukkan bahwa terdapat peradaban di Sungai Nil ini jangan disebutkan dulu sehingga nanti akan terjawab dalam pembahasan di makalah. Kemudian rumusan masalah dan tujuan menurut kami sudah bagus, namun dari kelompok kami memberikan saran untuk rumusan masalah nomor 2, mungkin bisa menggunakan bagaimana bentuk peninggalan hasil budaya yang awalnya menggunakan bentuk peninggalan hasil budaya religi pada masa dinasti ke-19 diganti menjadi persebaran peninggalan hasil kebudayaan religi pada masa dinasti ke-19 karena jika nomor 2 ini membahas tentang bentuk peninggalan kebudayaan, mungkin nanti ini akan tumpang tindih dengan paparan data. Oleh karena itu mungkin lebih berfokus pada persebaran kebudayaan. Hal ini juga sesuai dengan pembahasan yang dimiliki oleh kelompok 1 yang lebih berfokus pada persebaran peninggalan kebudayaan religi. Kemudian landasan teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari kelompok pembanding, yaitu landasan teori. Nah, di sini ada beberapa hal yang kelompok pembanding soroti tentang landasan teori. Nah, landasan teori dari kelompok penyaji sebenarnya sudah bagus, namun ada beberapa hal yang perlu disoroti, yaitu yang pertama, di dalam teori 7 unsur kebudayaan ini kelompok 1 telah menyebutkan 7 unsur kebudayaan seperti bahasa, sistem pengetahuan, terus kemudian organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Itu sudah disebutkan oleh kelompok. Namun, di teori 7 unsur kebudayaan ini masih belum disimpulkan teori mana yang mau diambil oleh kelompok. Jadi, saran dari kelompok pembanding ini harusnya kelompok penyaji atau kelompok 1 ini menyebutkan atau menyimpulkan di akhir penyebutan setelah menyebutkan teori 7 unsur kebudayaan itu, kemudian di akhirnya itu disebutkan bahwa atau disimpulkan bahwa teori yang akan diambil oleh kelompok dalam 7 unsur kebudayaan ini adalah teori apa, seperti itu. Nah, namun walaupun tidak disebutkan, namun kelompok pembanding ini sudah mengetahui kalau teori 7 unsur kebudayaan yang ingin diambil oleh kelompok penyaji ini adalah sistem religi. Namun dalam video itu belum disebutkan kalau teori unsur kebudayaan ini yang mau digunakan itu teori apa itu belum disebutkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori peradaban, di mana di teori peradaban ini kelompok belum menjelaskan teori peradaban yang lain. Nah, misalkan di kelompok 1 ini belum menyebutkan dimensi kebentukan, keruangan, waktu, dan kulturan. Namun, kelompok 1 ini hanya menyebutkan dimensi yang mau diambil, yaitu dimensi kebentukan. Itu di PPT dan juga di penjelasannya. Nah, untuk dimensi kebentukan di dalam PPT itu disebutkan agama, bahasa, ideologi kemasyarakatan, kemudian rasisme dan etnisisme. Nah, tapi menurut kelompok pembanding ini seharusnya kelompok penyaji ini menyebutkan teori peradaban yang lain seperti teori keruangan, waktu,
kultural dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di akhir disimpulkan bahwa teori yang mau diambil, teori peradaban yang mau diambil itu teori apa, misalkan dimensi kebentukan seperti itu. Nah, kemudian untuk landasan teori yang selanjutnya yaitu teori geohistory, itu permasalahannya hampir sama kayak teori peradaban. Nah, ini teori geohistory oleh kelompok belum disebutkan teori-teori geohistory yang lain, namun kelompok langsung menyimpulkan bahwa teori geohistory yang mau diambil itu adalah teori determinisme lingkungan. Nah, jadi saran dari pembanding ini sebaiknya disebutkan dahulu teori geohistory yang lain, kemudian disimpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu paparan data. Untuk paparan data kondisi geografis, menurut kelompok kami, kelompok 1 telah menjelaskan letak sungai, kemudian aliran sungainya, dan lain-lain, sehingga paparan data kondisi geografis ini sudah lengkap. Namun, ada beberapa kekurangan dalam paparan data mengenai budaya material. Namun sebelum itu, data mengenai tempat upacara sudah sangat lengkap dijelaskan oleh kelompok 1, namun jenis upacara untuk paparan data yang disampaikan oleh kelompok 1 itu, proses mumi ini telah ada buktinya, setelah ada data buktinya berupa sketsa, namun belum ada data upacara penguburan yang menunjukkan adanya kepercayaan hari setelah kematian. Kemudian data orang yang terlibat dalam upacara masih kurang. Ritual mumi telah ada, yaitu data berupa sketsa, tetapi data ritual wanita dan kepercayaan hari setelah kematian itu masih kurang. Nah, untuk memperkuat data jenis upacara dan data orang yang terlibat dalam upacara ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan peninggalan kerangka manusia. Nah, penemuan kerangka manusia ini bisa teman-teman lihat mungkin ada bekal kubur. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa adanya kepercayaan setelah kematian oleh masyarakat di sekitar Sungai Nil. Kemudian orang yang terlibat dalam upacara ini juga bisa dibuktikan dengan adanya penemuan kerangka manusia. Jadi nanti teman-teman kelompok 1 mungkin bisa menambahkan penemuan berupa kerangka manusia tersebut. Kemudian alat-alat upacara yang digunakan juga sudah ada datanya dan telah disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian selanjutnya tentang peta akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, mengenai peta yang dipaparkan di paparan data oleh kelompok ini sebenarnya sudah bagus, namun yang perlu dicermati adalah judul di petanya. Nah, judul di petanya itu harusnya berbeda-beda dan menyesuaikan isi peta. Nah, misalkan saja kalau isi petanya itu mengenai tentang tempat upacara, maka judul yang kami sarankan itu bisa mengambil judul peta persebaran peninggalan kebudayaan religi dikasih dalam kurung tempat upacara Mesir kuno. Nah, atau peta persebaran tempat upacara Mesir kuno maksud saya. Nah, hal itu kenapa? Karena biar bisa membedakan gitu loh. Nah, dari judul kan bisa dilihat, oh ini berarti tempat upacara gitu. Kalau misalkan judulnya hanya peta persebaran peninggalan kebudayaan religi Mesir kuno itu menurut kelompok kami itu terlalu luas karena kan kebudayaan religi ini ada banyak, ada alat upacara, ada sarana, ada pelaku dan sebagainya. Nah, menurut kelompok kami ini masih sangat luas judulnya, mungkin perlu diubah. Nah, kemudian di peta yang kelompok 1 paparkan itu tentang peninggalan kebudayaan religi itu hanya ada peta tempat upacara. Nah, sedangkan peta tentang alat-alat upacara itu masih belum dibuatkan seperti itu. Namun untuk data-data alat upacara itu sudah ada. Nah, sebaiknya itu dibuatkan peta alat-alat upacara kayak persebarannya gitu. Nah, soalnya kenapa? Soalnya kan
sayang gitu loh, ada datanya tapi nggak ada petanya. Nah, kalau kalau hanya ada datanya saja kan kayak nggak tahu gitu loh, oh misalkan di kelompok satu ini kan menyebutkan alat-alat upacara jimat kumbang karab. Nah, itu misalkan ditemukan di daerah mana, misalkan Mesir Tengah atau Mesir Hulu atau di mana. Nah, itu bisa dibuatkan peta persebarannya seperti itu. Lanjut, next slide-nya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan. Pada rumusan masalah pertama, kelompok sudah memaparkan atau menampilkan mengenai peta persebaran tempat upacara. Namun untuk peta yang lainnya seperti peta alat upacara dan peta-peta yang lainnya itu masih belum ditampilkan. Nah, menurut kelompok kami alangkah lebih baik ditampilkan dalam PPT agar nanti lebih mudah dalam proses pemahaman dengan melihat peta-peta persebaran tersebut. Nah, kemudian untuk dimensi-dimensi yang digunakan dalam mengkaji peradaban lembah Sungai Nil ini juga sudah dijelaskan dengan baik, yaitu dimensi kebentukan, ruang, dan juga waktu. Nah, selanjutnya pada rumusan masalah yang kedua, kelompok itu sudah menjelaskan mengenai pengaruh kondisi fisik Sungai Nil terhadap perkembangan kebudayaan religi di Sungai Nil. Namun, kelompok itu masih belum menjelaskan secara terperinci bagaimana hubungan kondisi Sungai Nil terhadap muncul dan berkembangnya kebudayaan religi di lembah Sungai Nil tersebut. Nah, menurut kelompok kami, alangkah lebih baik dijelaskan dengan jelas seperti itu agar nanti dapat lebih mudah dipahami seperti itu. Ya, next. Baik, saya akan melanjutkan. Ada yang saya soroti lagi atau kelompok kami soroti lagi di bagian petanya. Nah, ini kan peta peradaban Mesir kuno dinasti ke-19. Nah, ini kan ada kayak peta persebaran lokasi peradabannya ya. Nah, sebaiknya kelompok kami itu menyarankan persebaran ini lebih baik dikasih keterangan situsnya. Nah, ini kan ada logonya. Nah, ini di bawahnya itu harusnya dikasih keterangan, misalkan ini namanya situsnya apa, kayak gitu. Kalau kalau di kelompok kami kan misalkan ada Mohenjo-daro, nah itu dikasih keterangan Mohenjo-daro kayak seperti itu. Jadi lebih baik dikasih keterangan karena kenapa? Karena agar bisa tahu gitu loh, oh simbol ini tuh namanya apa, kayak gitu. Lokasi peradabannya tuh bernama apa, kayak gitu. Jadi tidak hanya ditampilkan icon saja seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi di kesimpulan, kelompok itu sudah menjelaskan secara terperinci mengenai bagaimana hubungan determinisme lingkungan dengan terbentuknya sistem kepercayaan atau religi. Namun untuk di kesimpulan ini sendiri, kelompok masih belum menjelaskan mengenai dimensi-dimensi yang digunakan dalam mengkaji peradaban lembah Sungai Nil ini belum dijelaskan secara terperinci seperti itu. Nah, menurut kelompok kami alangkah lebih baik dapat dijelaskan secara mendalam seperti itu karena dimensi-dimensi tersebut digunakan dalam mengkaji pada pembahasan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.